Pemirsa, banjir masih merendam Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Riau. Kedalaman air mencapai 55 cm. Banjir yang telah berlangsung lebih dari sepekan ini semakin hari, debit airnya semakin tinggi. Titik terparah berada di Desa Kemang, Kabupaten Pelalawan, tepatnya di kilometer 83. Di lokasi ini, kedalaman air mencapai 55 cm. Minimnya penerangan akibat banjir membuat 2 unit truk terguling setelah terperosok ke lubang. Kemacetan parah pun terjadi hingga 3 km. Sejumlah kendaraan pun saling bantu dengan menarik kendaraan yang terguling dari lokasi banjir. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Pelalawan memberlakukan sistem buka tutup dari dan juga menuju sore. Sementara bagi pengendara sepeda motor dan mobil, disarankan agar tidak melintasi jalan ini karena debit air terus meningkat. Pengelola Jalan Tol Semarang-Batang siap melayani pemudik pada Lebaran 2025, salah satunya dengan menambah gardu miring dan gardu top-up e-tol untuk transaksi di gerbang Kali Kangkung. Direktur Utama PT Jasa Marga Semarang-Batang Nasrullah menyampaikan, pada layanan transaksi pihaknya menyiapkan mobile reader untuk layanan transaksi di gerbang tol Kali Kangkung. Nantinya gerbang tol ini, gardu yang ada akan dimaksimalkan, termasuk mengoperasikan gardu miring. Selain itu, pihak pengelola jalan tol juga menambah gardu top-up e-tol. Selain kesiapan layanan transaksi, pihak pengelola juga menyiapkan layanan lalu lintas, reservasi hingga layanan rest area di titik kilometer 379 Ruas Semarang, kilometer 391, kilometer 389, dan kilometer 360. Prediksi puncak arus mudik melalui gerbang tol Kali Kangkung akan terjadi pada 28 Maret 2025. Sedangkan puncak arus balik akan terjadi pada 6 April 2025. Halo, selamat siang. Kawai, boleh dong dibagikan bagi pemirsa Metro TV ini cerita kok bisa The Missing Colors ini tiba-tiba menjadi bahan ajar dan juga nggak cuma di Harvard aja, di beberapa sekolah. Ya, jadi buku ini sebenarnya adalah proyek akhir di salah satu kelas, yang aku ikuti di Harvard University ketika menempuh studi S2, dan kelasnya itu adalah judulnya Education and Uncertainty atau pendidikan dalam ketidakpastian. Jadi memang kelas ini tuh membahas mengenai fenomena, gangguan atau kesulitan belajar yang dialami anak-anak ketika ada konflik, ketika dia ada di pengungsian, misalnya kena bencana, atau ada perang, atau mungkin negaranya sedang diserang gitu. Jadi memang situasi yang membuat anak ini tuh merasa tidak pasti gitu, merasa tidak nyaman. Dan ketika aku mengikuti kelas ini, dari awal aku langsung mengajukan ke dosen untuk bilang, bahwa, "Boleh nggak kalau saya mengangkat bullying di Indonesia?" Karena saya rasa ini juga sebuah isu yang krusial ya untuk diangkat, dan juga anak-anak ini tuh terpaksa hidup dalam ketidakpastian. Karena kalau kita melihat dari, kasus-kasus bullying yang ada di Indonesia, dampaknya tuh bisa sangat fatal lah, yang membuat anak-anak ini justru pasti akan sangat terganggu ketika di sekolah. Ketika akhirnya buku ini jadi, ini juga menggabungkan latar belakang aku di bidang penulisan kreatif ya, jadi memang aku terbiasa untuk menulis, dan ketika bukunya jadi, alhamdulillah mendapatkan apresiasi yang cukup besar dari dosen dan mendapatkan, nilai sempurna juga. Dan setelah kelas diajak untuk bikin kurikulum, jadi ditanya, "Mau nggak kalau buku ini difitur sebagai bahan ajar, di website resmi Harvard dan dibikinkan kurikulum, diajak bikin kurikulum bareng," gitu, untuk akhirnya digunakan. Akhirnya kurang lebih 1 tahun aku dari 2023 hingga 2024 kemarin, mungkin bulan April selesai, mengerjakan si kurikulum ini bersama dengan, 2 orang lain gitu ya, dengan dosen aku dan ada satu kurikulum developer-nya. Dan dari situ akhirnya jadilah kurikulum dari buku ini yang sejak April 2024 lalu sudah resmi difitur di website resmi Harvard sebagai bahan ajar untuk pendidik yang bisa diakses oleh semua orang di seluruh dunia secara gratis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.